ya perkuliahan ini dengan bacaan Ummul Quran kita tujukan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini membawa berkah, membawa manfaat untuk sampean, untuk kita semua. Ya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik. Oke. Zamroni itu sudah terlihat ya. Jadi kita hari ini lebih ke pengenalan sekaligus saya infokan nanti beberapa mata kuliah yang saya masukkan ke dalam e-learning under ACID. E-learning sudah masuk kan? Ya. Sudah. Oke. Nanti sebagai ending aja saya kenalkan atau nanti saya cek berapa teman-teman yang angkatan untuk perkuliahan objek ini yang masuk ke dalam sistem e-learning. Ya, langsung aja ya. Ini biar nanti bisa dievaluasi lanjutannya. Oke. Sebelum, karena kita sifatnya diskusi, karena kita juga kebetulan sama Zamroni aja. Zamroni sudah bisa melakukan proses coding belum selama ini? Insya Allah sudah. Oke. Selama ini pernah nggak menggunakan konsep objek kelas? Belum? Oke. Yang digunakan selama ini mengcodingnya gunakan apa? Kebetulan waktu coding itu pakai PHP, Bu. Pakai PHP. Berapa semester 2 insya Allah atau kapan itu? Oke. Gunakan konsep PHP ya. Oke. Yeah. Ini tidak akan jauh juga sama PHP karena kebetulan nanti pendalamannya juga untuk itu. Jadi saya terangkan seperti ini. Kalau objek kelas dan encapsulation. Objek itu gambarannya adalah sebuah satu fungsi boleh dikatakan atau dikatakan objek. Namanya objek ada dia punya fungsi, punya peranan, dia punya nantinya tugas ya. Apa yang nantinya dia kerjakan. Nah, kalau dikatakan lebih enaknya kalau digambarkan objek itu seperti sampean ngelihat objek mobil. Mobil itu sudah jadi nih, objeknya sudah jadi. Tinggal dijalankan, tinggal start, tinggal running dan sebagainya. Tapi dalam komposisi mobil kan banyak sekali nih. Komposisi mobil di situ tidak ada fungsi untuk kontrol roda, untuk kontrol spionnya misalnya, termasuk nanti semua yang ada dalam komponennya. Nah, objek itu di dalamnya objek pasti ada kelas. Nah, kelas itulah yang nantinya punya fungsi masing-masing. Ada dalam objeknya mobil, dia punya fungsi kelasnya untuk mengontrol roda, misalnya seperti itu. Ada fungsi kelasnya yang digunakan untuk mengontrol pergerakan mesin itu sendiri, misalnya seperti itu. Nah, sama dengan komputer lah, komputer juga seperti itu. Kalau di komputer, misalnya objeknya kita katakan komputer. Nah, dia punya kelas. Di situ ada hard disk, di situ ada CD-ROM-nya, mungkin di situ juga ada memorinya, di situ ada VGA-nya yang punya peranan dan fungsi masing-masing kan. Nah, itu yang kamu sebut sebagai kelas. Nah, kalau dalam tubuh manusia misalnya, kalau dalam tubuh manusia kamu katakan kelas adalah bodinya, human body tadi. Human body-nya kamu katakan kelas. Nah, lalu di dalam setiap human body ternyata ada human body adalah objek gitu. Human body adalah objek. Nah, di dalam objeknya manusia itu tadi ada tangan, ada kepala, ada kaki. Ini yang bisa kamu katakan kelas. Nah, kelasnya tangan melakukan apa nih? Interaksi, misalnya megang telepon, megang HP, makan dan sebagainya, misalnya seperti itu. Nah, nanti tidak beda juga kalau kebetulan kan kita contohkan adalah
mobil, laptop, komputer, manusia, sama. Kalau nanti abstrak misalnya apa? Rumah sakit misalnya. Objeknya rumah sakit. Objeknya rumah sakit itu berarti dia apa saja nih kira-kira kelasnya dalam objek rumah sakit? Kira-kira. Kalau kelas itu semisal kayak poli-polinya gitu? Boleh. Nah, Bukan. jadi bisa jadi poligizinya, ada juga nanti di situ poli untuk jantung. Nah, misalnya kebetulan karena hubungannya dengan kelasnya, itu bisa kamu katakan kelas karena kelas itu bagian dari objek. Nah, nggak mungkin kan kalau kita bilang polinya jantung ada di objeknya, misalnya mobil atau ini kan nggak mungkin. Nah, pasti itu ada di bagian rumah sakit. Nah, itu kita katakan adalah bagian dari objek masing-masing. Oke, berarti paham ya? Nah, lalu apa encapsulation itu? Kalau encapsulation itu ya, encapsulation itu sudah jadi. Sudah jadi. Biasanya kita menggunakan seperti itu atau kita bisa katakan framework lah boleh, atau kita bisa katakan sistem itu kita tinggal jalankan. Kita enggak akan peduli misalnya kita sistem sudah jalan, objeknya sudah jadi, kita enggak perlu di dalamnya itu isinya apa saja, kita enggak peduli, enggak masalah gitu. Tetapi ketika kita sudah bilang capsulation, berarti produk sistem itu sudah kita bisa jalankan, langsung kita bisa running tanpa mengetahui dalamnya kelasnya objeknya itu melakukan apa saja, enggak diraukan, diabaikan. Itu sudah bilang kita capsulation. Nah, biasanya kalau kita bilang capsulation pasti bilang kalau di dalam pemrograman kita biasanya lebih menggunakan untuk konsep apa ini front end-nya misalnya seperti itu. Sudah jadi. Kamu tahu front end apa? Pemrograman front end. Front end itu kerjanya itu. Jadi kalau kita ngoding itu kan ada back end sama front end. Kerjanya Bu, kerja dari objeknya itu. Bukan. Jadi kalau front end itu misalnya seperti ini. Kalau kita kita sebagai seorang programmer di posisi front end, berarti kita sebenarnya mengerjakan progress atau bukan mendevelop sistem, tetapi membuat sebuah interface sistem. Nah, hampir seperti itu. Jadi kalau misalnya nih, Saman membuat sebuah sistem informasi sekolah, gitu ya. Yang terlihat sistem informasi sekolah yang terlihat oleh user, misalnya interface-nya, terus semua yang berhubungan dengan user yang bisa terlihat itu front end. Nah, biasanya kalau kita hubungkan dengan capsulation, berarti yang di dalam web itu kan, di dalam web misalnya sistem informasi itu kan biasanya kita menggunakan framework nih, menggunakan jadi satu. Bu, saya bisa pakai ini Bu, pakai frameworknya ini WordPress misalnya, blog, itu kan sudah jadi nih interface-nya di depannya. Ya kan? Nah, sama kan tidak menghiraukan di dalamnya itu interaksinya seperti apa, bangunnya seperti apa kan, yang tahu kan sama sudah tinggal gunakan, oh ini ada inputan, benar, ini ada proses gitu kan. Nah, satu kesatuan itu kamu sudah jadikan satu capsulation. Jadi di dalamnya ada banyak objek, ada banyak kelas, kamu jadikan satu, kamu kapsul, kamu jadikan satu fungsi. Yang nantinya kamu bisa bilang framework. Nah, yang dilihat oleh user itu yang dinamakan front end. Tetapi ketika kamu membuat coding yang tidak terlihat oleh user, itu dinamakan back end. Oke, Zamrani? Oke. Itu di coding. Nah, sekarang saya coba tanya kembali ke Zamrani. Klien bank, itu kamu katakan apa? Kalau klien bank itu termasuk user.
Kalau kita bilang satu bentuk objek, dia bisa kamu katakan kelas atau objek? Klien itu kelas atau objek? Kalau terpisah dari bank, objek, Bu. Objek. Kalau terpisah dari bank, objek. Lalu kelasnya, Menurut saya objek, iya. Ya, terus kamu di dalamnya ada kelas deposit uang, kelas tarik uang, kelas transfer, gitu kan maksudmu? Okay. Boleh, boleh. Lalu di dalam bisa kamu subkan, nanti ada lagi objek namanya objek bank. Di dalam bank ada klien bank. Itu masuk apa ini kebetulan di dalamnya, tetapi nanti kalau dalam satu kesatuan bank, klien itu akan jadi bentuk kelas. Karena bagian dari bank itu sendiri. Nah, nantinya kalau dijadikan satu kesatuan, jadi sistem fungsi bank tadi kamu kapsul jadi satu sistemnya bank tadi. Nah, itu konsepnya akan seperti itu. Oke, hampir sama seperti ini kalau di coding. Kalau di coding berarti kelasnya burung apa? Ya, misalnya. Oh, dia nanti saya membuat kelas burung itu untuk bisa menembakkan sayapnya. Berarti kamu membuatkan objeknya tentang burung misalnya, kelas birdnya, kelas burungnya tadi, kamu buatkan, oh dia bisa berfungsi untuk menerbangkan sayap misalnya seperti itu. Objeknya tentang objek burung. Oke. Nah ini. Kalau kebetulan referensi Ibu dari nanti saya ajari dari ini, dari Witri School. Ini tadi saya copy dari Witri School. Saya copy dari Witri School. Nah, kalau di sini contoh di sebelah kiri Ibu. Sebelah kiri Ibu itu ada objek, kebetulan objeknya tentang buah. Ya, kebetulan objeknya tidak saya sebutkan, tetapi kelasnya ini. Kelasnya kelas buah. Di dalam kelas itu ada fungsi. Di dalam kelas itu ada fungsi. Fungsinya apa? Dia mengeluarkan data apel, data banana. Coba kalau sampean pernah ngoding di dalam apa ini PHP, kebetulan itu pakai PHP kan, juga pakai web. Kira-kira keluarannya apa itu? Keluaran, waduh lupa Bu. Coba cek. Itu ada kelas fruit. Dia mengeluarkan data name sama warna. Saya buatkan fungsi name, saya buatkan fungsi untuk mendapatkan get namanya, lalu saya keluarkan nih data kelasnya. Saya keluarkan data kelasnya dengan nama kelas fruit tadi. Ya, saya buatkan inisiasinya apel, inisiasinya banana. Keluarannya apa itu? Keluarannya apa itu? Bentar Bu, putus-putus. Itu kan ada tulisannya itu di situ. Enggak, suaranya Ibu yang putus. Nggih, sudah keluar lagi. Ada interface-nya itu, coba interface-nya kamu baca. Kalau dari situ coba kalau dia dari situ itu kira-kira yang sebelah kiri keluarannya apa itu? Keluarannya apa? Coba. Ya buat tadi Bu, apel sama banana. Iya, berupa teks apel sama banana. Ya kan? Nah, oke. Sebentar. Sebelah saya sharekan dulu ke teman-teman biar tahu kalau kita ada kuliah.
Oke. Sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan. Kalau Iya, itu Ma. sebelah kanan keluarannya apa kira-kira? Kalau keluar sebentar. Keluarnya teks berupa buah sama warnanya. Apa? Teksnya apa namanya? Apel Apple sama sama red. oke. Apel berwarna merah gitu. Oke, red. Oke. Balik. Nah, itu satu bentuk encapsulation. Nah, nanti Zamroni bisa testing khusus untuk masalah objek sama kelas awal. Kamu bisa testing. Ini bisa terlihat nggak Witrisco-nya Ibu di Samen? Sebentar, Bu, sebentar. Kelihatan. Kelihatan ya? Ini Ibu pindah ke Witrisco bisa kelihatan kamu. Oh, bentar. Dia tidak ini. Enggak, Bu. Enggak. Ini tetap tampilan yang tadi. Sebentar. Gitu. Ini sudah? Oh ya, sudah. Oke, sebentar. Stop saya dulu. Objek. Oke. Kalian bisa ambil materi selain yang ada di Ibu, bisa ambil di PHP OOP ya, Object Oriented. Oke, ya. Di Witrisco. Ini coba saya kopikan alamatnya, saya letakkan di komennya. Di teks, Bu, nggih, di komen. Saya komenkan di ini, di apa ini? Ctrl C, saya tekskan di komen ya. Oke, kamu bisa ambil linknya itu. Nah, tentang OP, kalau fokus tentang OP ini, nanti saya masukkan ke ini juga. Oke, kira-kira saya kasih link itu ada problem nggak pada saat kamu nanti belajar menjalankan? Insya Allah enggak, Bu. Karena sudah pernah ya? sudah bisa dasar-dasarnya. Oke. Oke.
Oke, saya buatkan forum discuss juga di mana ini, di bagian pendahuluan. Kalian nanti bisa diskusi di situ, atau misalnya ada problem bisa posting di situ juga untuk Zamroni. Saya buatkan forum di situ. Jadi di e-learning bisa diskusi juga di dalamnya, Bung? Boleh, sangat boleh. Jadi misalnya kan bisa berkelanjutan. Nanti kan bisa dilihat oleh adik-adik kelas untuk ada problem pada saat coding dan lain sebagainya. Oke, bahasanya nantinya ada semua di situ. Untuk hari ini kan saya kenalkan tentang kelas sama objek. Tentunya nanti Samen bisa gambarkan seperti apa. Nah, ini kan di sini bisa terlihat ya. Ini saya ini preview saya tentang kelas. Nah, tadi seperti yang saya tunjukkan ada kelas fluid. Nah, kalau kita bilang kelas berarti kan bagian dari objek. Ingat, kelas adalah bagian dari objek. Ya, objeknya tinggal apa nanti ini dimasukkan mana nih kelas ini gitu aja kan. Nah, ini kebetulan ini. Nah, kalau kebetulan yang saya baca tadi sebelah kanan yang dari previewnya Ibu tadi, bahwa objek tadi itu disertai dengan properties. Properties berarti apa aja nih di dalamnya? Oh, apple red kan gitu. Banana, misalnya banananya green misalnya, banana warna hijau misalnya seperti itu. Jadi propertiesnya ada. Nah, propertiesnya itu tadi kamu gambarkan dengan menambahkan set color. Nah, set color ini sudah dalam properties terhadap kelas itu sendiri. Nah, gambaran-gambaran itu coba dipelajari untuk kelas sama objek ya. Tapi pada khususnya kamu ngoding tentang kelas sama objek tadi seperti apa. Sebelum kita besok ke konstruktor dan destruktornya seperti apa. Gitu ya. Jadi itu ada yang tanyakan kira-kira? Diskusi kita. Kalau seputar basicnya segini sudah cukup, Bu. Oke. Nanti bagaimana prakteknya kan? Gitu kan ya? Oke. Nanti di sini berarti saya masukkan di forumnya, saya berikan tugas, kita buatkan diskusi baru di sini. Tugas diskusi. Sebenarnya poin diskusi ini mungkin diinformkan ke teman-teman kalau Zamroni nanti bergabung sama teman-teman di angkatan semester 4 bahwa forum diskusi ini sebagai ganti ketika kalian tidak mengikuti seperti ini tadi perkuliahan online atau perkuliahan offline pada saat kita luring. Jadi forum diskusi ini digunakan mahasiswa sebagai ganti absen. Nah, mahasiswa bisa menunjukkan progresnya. Progres atau diskusi keterkaitan dengan objek dan kelas. Saya dulukan objek karena objek adalah bagian dari kelas. Sebalik, kelas bagian dari objek, ya kan? Kelasnya itu ada di dalamnya objek kan? Ya, berkaitan dengan objek dan kelas. Oke. Forum. Baik, sudah saya masukkan. Jadi bisa jadi nanti hari ini mungkin teman-teman tidak gabung di dalam online sistem ini, akan tetapi teman-teman bisa bergabung menggantikan kehadiran pagi ini dengan berdiskusi aktif di bagian topik diskusi tentang atau forum diskusi tentang objek dan kelas. Baik, dari yang tanyakan ya, Zamroni. Oke, selamat aktivitas selanjutnya. Sukses untuk Zamroni, barokah ilmunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.